di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua cara menjadi guru les yang menyenangkan di hari pertama. Langsung aja, check it out. Nah teman-teman, jadi aku tuh mau sharing sama kalian tentang pengalaman aku menjadi guru les di hari pertama. Dan itu murid-muridnya langsung seneng gitu loh sama aku yang kakak, kok diajar kakak langsung enak ya, langsung dibilangnya itu kayak yang langsung nyaman. Maksudnya tuh langsung yang betah gitu, pengen diajar lagi kayak gitu. Bahkan sampai mereka pun curhat gitu, kak kok enakan diajar sama kakak ya, nggak kayak kakak yang dulu kita tuh pernah diajar juga emang. Terus aku tanya dong, emang kakak yang dulu kenapa gitu. Terus kata mereka, iya kalau kakak yang dulu itu pas ngajar tuh dia datar gitu loh kak, terus kayak serem aja gitu. Terus emang juga uminya mereka gitu, ibunya mereka tuh cerita sama aku gitu, kok anak-anak betah ya sama Rahmi ya, mau diajar gitu sama Rahmi, padahal masih baru gitu. Soalnya dulu mereka tuh pernah diajar nih sama anak apa namanya guru les juga, sama guru les ngaji juga, itu tapi mereka pas hari kedua aja tuh langsung kabur gitu, nggak mau diajar lagi gitu. Nah jadi langsung kita mulai aja guys. Nah kenapa aku bilang sama kalian di hari pertama udah bisa bikin anak murid nyaman gitu atau senang gitu diajarin sama kita, padahal baru pertemuan pertama, baru ngobrol pertama kali gitu, tapi mereka langsung merasa seneng gitu diajar sama kita. Nah kenapa aku sharing cerita ini, karena udah 3 orang yang merasa bahwa baru pertama kali diajar sama aku, mereka langsung minta diajarin juga gitu. Jadi ceritanya gini guys, waktu aku udah dapet les itu, aku tuh dapet ngajar les itu bukan dari lembaga ya. Jadi kemarin tanggal 25 Agustus tahun 2020 ada cerita guys. Jadi gini, aku jadi baru datang di tempat les-lesan yang biasa aku ajarin, atau ke rumah orang tuanya ya, misalnya ke rumah anak yang aku ajarin gitu. Nah pas aku baru datang ke situ, ada anak apa ya, ada temennya anak yang aku ajarin. Nah terus pas pertama kali duduk, ya udah tuh baca Asmaul Husna kayak gitu-gitu kan, Al-Fatihah, terus mulai ngaji kayak gitu-gitu. Terus setelah aku ngetes dia ngaji sekitar 7 ayat, terus dia langsung nanya-nanya tuh banyak banget, dan dia langsung bilang gini, kak, aku kira kakak tuh ini tahu kan. Sebelum dia bilang kayak gitu sih, dia tanya-tanya dulu sih, kakak emang dari mana kak? Aku dari Gugua gitu. Gugua tuh nama daerah di sini gitu, nama daerah di kota aku di Solok. Nah terus tuh oh alah gitu. Terus kakak punya saudara gitu? Punya gitu. Cowok cewek? Cowok. Di mana emang dia kak sekarang? Dari ada di Jepang gitu. Terus kata dia gini, oh alah dari bukan oh alah sih ya kalau di sini. Oh Jepang. Ih aku kira kakak tahu nggak dari mana? Dari Korea. Korea guys. Korea guys. Aku berada di Korea kata mereka sih ya. Mungkin karena sipit-sipit gitu, terus juga putih. Jadinya tuh kayak orang Korea gitu kan. Soalnya katanya pas aku baru masuk, terus dia mau salin gitu, dia nyangkanya aku dari Korea. Oh my god. Tapi karena bahasa aku tuh kok bisa bahasa Indonesia juga, ngerti ya, mungkin dia berpikir bahwa aku punya keturunan orang sana kali ya. Tapi aku langsung konfirmasi, enggak kok, aku asli orang sini kok, nggak punya keturunan orang Cina juga, orang Korea, orang Jepang kayak gitu loh. Jadi hal yang lucu gitu. Nah terus setelah dia nanya tentang Korea, berbincang tentang Korea gitu, dia langsung nanya, kakak kok bisa ngajar gitu, emang kakak sebelumnya ngajar di mana? Terus aku jawab kan, enggak aku nggak ngajar gitu, aku juga baru ngajar ya di sini gitu, kata aku gitu kan. Terus habis itu, terus kok kakak bisa kenal sama orang sini gitu? Iya, pokoknya berawal dari aku ngelamar kerja gitu di suatu tempat, atau di sekolahnya mereka gitu, tapi ternyata kan karena corona atau covid-19, jadi aku nggak bisa langsung dimasukin ke dalam situ, walaupun sedang dibutuhkan guru bahasa Arab. Jadinya aku ditunda dulu gitu untuk masuknya, ya udinya aku berawal dari situ aku bisa ngajar di sana. Terus abis itu setelah dia nanya-nanya kayak gitu, terus dia nanya, terus kak sebulan bayarnya berapa gitu. Terus aku langsung hah? Terus aku bilang dong otomatis, terserah seikhlasnya kamu. Itu tuh dia langsung bilang apa? Lalu kakak baik banget. Kayak gitu loh. Ternyata guys, dia itu pengen juga belajar sama aku gitu. Dan abis itu ada Umi atau ibunya orang yang aku ajarin ini, wah
ibu or anak yang aku ajarin ini, dia langsung nanya, Kia ini ya seneng ya diajarin sama ustazahnya ya. Iya Mi gitu. Dan aku kayak yang oh my god, dia orang ketiga loh yang aku yang datang ke rumah ini, terus dia bilang langsung pengen minta diajarin guys. Dan dia langsung bilang, Kak nanti aku bilang sama ayah sama bunda dulu ya, tapi paling aku belajarnya nanti kalau misalnya emang dibolehin minggu depan ya nggak apa-apa ya gitu. So aku bilang iya nggak apa-apa gitu. Nah jadi guys, setelah aku cerita-cerita ini guys, intinya anak sebelumnya juga pernah ada yang main juga ke rumah itu, dan di hari pertama juga aku ngajar banget itu ya sebenarnya. Dan anak itu ada dan dia tahu aku ngajar gimana, dia juga minta sama orang tuanya untuk diajarin. Tapi karena aku takut terlalu panjang ceritanya, jadi aku ceritain kemarin aja guys. Jadi intinya tips dan cara agar menjadi guru les yang menyenangkan itu apa? Yang pertama yaitu teman-teman harus ceria. Itu penting banget. Bukan hanya penampilan yang rapi, bukan hanya wangi, tapi adalah ceria. Itu butuh banget guys. Aku kalau misal ngetes ngaji gitu, jujur kalau misalnya dia salah, aku tuh kayak refleks ketawa gitu. Jadi ketawa ini bukan karena ngeledek dia ya, nggak bisa, tapi lucu aja gitu, berarti aku dulu juga pernah kayak dia gitu. Terus jadi mereka itu juga ngerasa nggak bosan belajarnya, nggak boring, walaupun aku nggak pernah pakai games belajarnya, tapi mereka tuh ngerasa sampai lupa waktu gitu. Bahkan kemarin pas aku ngajar, harusnya aku itu ngajar dari jam setengah 2 siang sampai jam setengah 4, tapi kita tuh sampai jam 4, mau jam 4 gitu loh ngajar, jam 4 kurang 10 menit itu baru selesai ngajar. Coba kalian bayangkan itu sampai waktu aja lupa. Nah, namun cara yang kedua, selain ceria, teman-teman juga harus ramah dan murah senyum. Itu sangat dibutuhkan ya ketika mengajar anak-anak. Jadi aku tuh dulu pernah belajar tentang sifat manusia gitu. Itu termasuk karakter yang sanguinis, yang ada sifat-sifat childish gitu ke anak-anakannya. Jadi mungkin ke anak-anak itu nyambung ya. Karena ada anak yang baru yang tadi aku ceritain itu, dia nanya sama aku, kakak senang anak kecil ya? Aku kayak kaget gitu loh ditanyain. Mungkin dia berpikir ketika nanti aku jawab iya, oh pantes gitu loh, kakaknya sama anak kecil itu langsung deket gitu. Tapi aku jawab apa? Emang kenapa gitu? Enggak, soalnya sama kakak langsung deket gitu, kata dia gitu. Terus aku bilang, oh dulu mah kakak pernah belajar ilmu psikologi, kamu tahu ilmu psikologi gitu. Terus kata dia, oh pas kuliah kak. Iya kata aku gitu. Ya nggak kuliah juga, iya kuliah sih tapi di beda tempat gitu kata aku. Oh ilmu yang kayak fisika gitu bukan sih kak? Bukan sayang gitu kan. Terus habis itu kata aku, ilmu psikologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa kata aku. Jadi ya kakak tahu aja gitu cara bersikapnya sama anak-anak, sama terus bersikap sama orang yang dewasa gitu. Jadinya lebih bisa menyesuaikan kali ya, makanya nyambung gitu kalau misal buat ngobrol gitu, karena dulu kakak pernah belajar. Terus kata dia apa? Ih kakak hebat ya gitu. Tapi guys itu cuma pujian, maksudnya aku nggak membuat diri aku bangga ya, cuman itu tuh salah satu apresiasi buat diri aku sendiri. Karena jujur aku sebelumnya nggak pernah ngajar, dan ini pengalaman ngajar aku yang aku mulai dari awal Agustus kemarin dan hingga saat ini. Kayak yang ngerasa wah, padahal gue nggak tahu gitu loh, aku tuh seneng gak sih sama anak kecil tuh nggak tahu, tapi ya udah ngejalanin aja gitu, kayak selalu merasakan aku menjadi dia seperti apa gitu. Jadi tips yang ketiga adalah tidak memaksa. Kenapa aku bilang tidak memaksa? Karena guys, yang namanya anak kecil kalian tahu kan gak gampang gitu buat diajarin. Apalagi dengan cara mereka bisa mencintai Al-Quran gitu. Karena aku itu selalu ingat dalam surat Al-Baqarah itu ada kata-kata la ikraha fiddin, yaitu tidak ada paksaan dalam kamu beragama gitu. Jadi tidak ada paksaan di sini. Aku juga maknain untuk ngajarin anak pun kita nggak boleh maksa dengan keras gitu. Kadang mereka tuh ngeluh yang Zah udah ya belajarnya capek kayak gitu. Itu hari kedua apa ketiga gitu aku ngajar. Tapi aku tuh kayak oh ya udah gitu, kalau misalnya capek ya udah istirahat gitu. Tapi mereka tuh juga nggak mau gitu loh buat istirahat. Kalian tahu pas aku udah aku yang terserah dia mau belajar atau enggak, terserah dia gitu. Sekarang tuh malah dia itu jadi semangat banget belajar gitu, kayak nggak mau ketinggalan pelajaran. Paling
tetap aku yang ayo belajar kayak gitu doang, nggak aku paksa gitu kan. Tapi dianya sendiri yang karena aku nggak mau maksa, dia ngerasa terpanggil gitu loh, buat kakaknya udah pinter nih dia juga, tapi dia belum gitu. Jadi kayak ada motivasi sendiri buat diri dia bahwa dia harus juga semangat kayak kakaknya kayak gitu. Jadi ketika aku ngajar itu aku nggak maksa yang ayo cepetan belajar, nggak boleh gitu, nggak boleh malas gitu misalnya. Atau misalnya masa iya kamu gini gitu. Nah pokoknya kayak gitulah guys. Tapi aku tuh ya oh ya udah mau istirahat aja gitu. Terus mau ini mau tidur aja. Tapi dianya nggak mau gitu. Aku juga nggak ngerti ya. Tapi itu apa ya, cobaan kita awal mengajar gitu ya, gimana sikap kita menghadapi mereka yang seperti itu. Jadi aku tuh nggak pernah maksa mereka buat ngaji, tapi akunya mau mereka itu sadar diri bahwa mereka itu harus mencintai Al-Quran gitu. Lalu tips yang keempat adalah tulus dan ikhlas. Jujur guys, yang namanya ngajar itu apa ya, kadang kita berpikir untuk mencari duitnya aja gitu, biar dapat duit kita ngajar. Jadi aku setiap hari itu butuh pembaharuan niat, butuh kayak koreksi diri gitu, untuk apa aku melakukan ini, untuk apa aku melakukan itu. Karena dengan cara itu semoga kita tidak semakin jauh dari Tuhan, tapi kita semakin dekat dengan Tuhan kayak gitu. Jadi aku tuh apa ya, pas ngajar itu ketika ditanya, makanya ketika ditanya bayaran itu, kakak bayarnya sebulan berapa gitu, aku tuh kayak kadang kayak oh my god terserah gitu loh, aku nggak mau maksain kamu gitu mau bayar berapa gitu, semampu kamu kayak gitu. Jadinya itu lebih ngerasa legowo gitu deh. Lalu cara yang keenam adalah perhatian. Nah kalian jangan pernah memungkiri bahwa walaupun mereka masih anak SD, mereka tuh senang loh diperhatiin. Karena waktu kemarin itu mereka itu curhat sama aku bahwa beda gitu cara ngajar aku sama cara ngajar guru mereka yang ada di sekolah gitu. Karena kalau di sekolah itu cuma disuruh nulis, suruh ngaji sendiri-sendiri. Ya mungkin aku maklumin, mungkin waktu misal cuma hanya 1 jam atau 2 jam, dan itu muridnya banyak, jadi nggak bisa diperhatiin untuk satu persatu gitu. Makanya aku bilang sama mereka, makanya kita itu butuh belajar di rumah lagi dengan guru les gitu kan. Jadi itu bisa membantu untuk kita tahu gitu kekurangan kita di mana. Karena kalau misalnya di sekolah itu yang namanya muridnya banyak ya guys, jadinya udah pasti dong nggak semuanya diperhatiin banget gitu kemampuannya mereka masing-masing. Dan sampai mereka tuh pun nanya gitu, terus kakak nanti bakal ngajar nggak di sekolah aku gitu, kata dia gitu kan. Terus kata aku nggak tahu ya, soalnya ngajar kayak gini lebih enak sih, terserah kita juga mau materinya apa kayak gitu kan. Jadinya belum tahu deh. Terus kata dia yang gini, ya kayak sedih gitu loh, padahal dia ini tuh baru si Kia tadi ya, dia tuh baru orang apa ya, baru pertama kali ketemu sama aku gitu, dan baru pertama kali ngobrol, belajar. Nah guys, tips yang terakhir adalah tidak menggurui. Karena namanya anak kecil itu tidak senang ya kalau misalnya kita ini coba baca, tapi kita yang oh ya kayak gini. Terus misalnya dia cerita gak bisa kak gitu, gak bisa Zah gitu, ya udah kita juga harus merendah kayak ih dulu kakak juga nggak bisa kok gitu. Kalau misalnya kakak bisa dulu, kenapa kakak harus belajar dulu gitu. Terus kakak juga jadi kayak gini juga dulu karena belajar sama kayak kalian, sama nggak bisanya. Bahkan dulu kakak pun juga yang ya Allah ibu nggak ngerti, ini nggak ketemu, ini susah bacanya bla 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 kayak gitu. Dan mereka tuh langsung yang mikir oh iya pasti kakak ini dulu juga kayak aku gitu. Jadi mereka tuh kembali semangat lagi gitu guys. Nah makanya aku bilang tidak menggurui, karena kalau misalnya menggurui itu pasti kita kayak senengnya merintah nggak sih. Tapi kita gimana cara kita, karena mereka anak kecil, kita juga harus menjadi seperti mereka gitu, yang bersikap apa ya kayak mereka tapi yang nggak kekanak-kanakan banget gitu. Nah guys, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Apalagi pas lagi masih ada corona atau covid-19 ini, pasti orang tua itu masih banyak yang mencari guru les sehingga bisa diajarin gitu anaknya di rumah kayak gitu kan. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat, and see you in my next video. Bye bye.